Ya, cukup menarik dengan pergerakan yang relatif menjemukan. Meskipun kita sempat lihat di sesi Asia kemarin, kita sempat lihat dia spike hingga 1941, tapi di pertengahan malam justru terjadi penurunan, tergelincir sampai di kisaran 1924 ataupun 23. Tapi kita juga lihat potensi tersebut justru bergerak berimbang dan terhenti di titik tengah. Nah, 1931, 1932 kembali menjadi zonasi yang secara teknikal sendiri itu adalah zonasi yang relatif aman sebetulnya. Netral antara bullish ataupun bearish itu masih bisa terjadi. Tapi kalau kita lihat dari pola pergerakan di grafik K4, sebetulnya dia berada di dalam zonasi yang kita bisa sebut dengan potensi penurunan masih akan ada. Nah, kali ini apakah akan terjadi swing low yang jauh lebih panjang dari apa yang terjadi kemarin, lalu kemudian dia rebound, atau memang saatnya dia tergelincir? Nah, itu yang akan kita kupas dalam technical kali ini. Mengingat outlook dari dolar sendiri ternyata masih memiliki tenaga untuk mengalami kenaikan. Meskipun grafik H1 dan H4 terutama itu memiliki zonasi yang memungkinkan dolar akan kembali naik. Tapi di dalam grafik daily kita akan melihat penentuannya apakah dia akan tembus dari zona resisten daily atau tidak. Kalau ya, berarti emas masih bisa tergelincir setidaknya mungkin di bawah 1915. Tapi kalau misalkan ternyata dolar tertahan kembali di let's say resisten harian, maka kemungkinan potensinya akan terjadi vice versa, yaitu dolar kembali tergelincir, lalu kemudian emas kembali mengalami kenaikan. Nah, dari segi fundamental sendiri, relatif sepi sebetulnya untuk malam hari, karena kita akan terfokus hanya data sore hari dari zona Eropa, di mana GDP kuartal ataupun tahunan akan dirilis di sore hari sekitar jam 5. Nah, ini pun akan menjadi sinyalman untuk ECB di hari Kamis dengan beberapa kebijakan. Kalau misalkan, lagi-lagi saya ingatkan, kalau memang ternyata ini ada cikal bakal untuk pembahasan stimulus, saya rasa emas masih bisa memiliki kesempatan untuk kembali rebound. Technical view 8 September 2020. Irfan untuk Agrodana. Oke, dan hari ini di hari Selasa 8 September 2020 kita akan melihat dengan outlook DXY atau indeks US dollar. Kalau kita lihat dengan pergerakan yang kemarin cukup fantastis karena dia berhasil lagi-lagi kembali mencatatkan dengan areal kenaikan ya. Tapi kalau kita lihat sendiri di grafik daily chart yang saya miliki seperti ini, areal yang kemarin kita tandai sebagai zona let's say ini trend channel di garis kuning putus-putus, Anda bisa lihat juga bahwa kenaikannya relatif tertahan ya, relatif tertahan kurang lebih mentok di areal tersebut. Lalu kemudian candlestick juga kemarin sebetulnya dibentuknya lebih kepada ini hammer, lagi-lagi hammer teman-teman. Dan kalau kita hitung hijau green candle ini kurang lebih sudah hari keempat berturut-turut dan kita masih belum menemukan apakah dia potensi akan pembalikan atau tertekan apa tidak. Karena kalau dari hammer sendiri seharusnya dia sudah mulai mensinyalkan atau memberikan kode bahwa ini akan terjadi penurunan. Tapi kita akan lihat ya, apakah ini sudah maksimal atau belum kenaikannya. Karena memang ada beberapa hal yang juga sangat mendukung dengan penguatan dolar. So, let's say dengan technical seperti ini, saya masih meyakini kalau misalkan kita hitung saja, kita asumsikan untuk mengabaikan terlebih dulu Elliott wave-nya, kita lebih terfokus kepada trend channel yang berada di garis putus-putus berwarna kuning ini. So, kalau misalkan kita lihat kemarin saya coba hitungannya adalah ini adalah A, B, C, D, E. Berarti ini adalah sudah mulai mengalami let's say overbought. Jadi kemungkinan potensinya F ataupun hitungan ke-6 biasanya dia akan melakukan penurunan, yang mana dalam wave ke F itu bisa saja bertubi-tubi tekanan akan terjadi, tapi kita memang masih menemukan faktor-faktor berita yang mendukung untuk faktor tekanan tersebut. Nah, kemudian di grafik keempatnya, nah ini yang agak sedikit dilematis. Kalau tadi garis trend channelnya cukup baik dan menunjukkan bahwa potensi dia masih tertahan di zona resisten, tapi kalau untuk trend channel di grafik keempatnya ternyata dia sudah mulai tembus teman-teman ya. So ini kemungkinan untuk hari ini masih akan terjadi kenaikan at least sampai arah 93.40 seperti ini. Meskipun kalau kita jabarkan di sini ini bisa saja membentuk suatu pola triple top ataupun mungkin kepada
rounding top ataupun lebih kepada let's say head and shoulder ya. Nah, kalau misalkan ini head and shoulder berarti ini left, ini head, ini adalah right shouldernya. Nah, tinggal masalahnya apakah ini menjadi fake breakout atau tidak. Kalau ya, berarti confirm bahwa di grafik daily tadi dia cenderung tertahan untuk area kenaikan. Tapi kalau tidak, ternyata dia hanya akan terjadi penurunan untuk mengalami pullback, lalu kemudian dia rebound lagi atau mengalami kenaikan lagi ke atas. Artinya masih dalam zona penguatan US dollar. Nah, di grafik H1-nya kemarin kita sudah membentuk areal ini, trendline-nya cukup baik. Anda bisa lihat di sini. Lagi-lagi ternyata meskipun dia sempat turun, nempel dan persis dengan apa yang kemarin kita uraikan ya, bahwa dia kemungkinan ada kecenderungan menguji areal garis trendline, tapi bisa jadi karena dia tidak berhasil tembus ke atas, dia relatif ya mungkin lebih ke sideways ya, dan itu yang terjadi karena dengan faktor liburnya Amerika. Untuk hari ini H1 saya menyoroti dua garis trendline, kurang lebih ini resisten di 93.33 which is mirip dengan apa yang tadi di H4 ataupun di daily, lalu kemudian ya ini kurang lebih areal garisnya ya. Jadi kemungkinan kalaupun dia ini masih terpantul karena ini cukup kuat nampaknya, berarti kita akan melihat potensi penguatan untuk US dollarnya masih ada. Artinya emas yang akan kita bahas bentar lagi kurang lebih dia akan mengalami penurunan kembali dengan catatan mungkin beberapa teritori. Biasanya ini kalau sudah menempel seperti ini dia akan menjauh terlebih dulu, lalu sejauh apa mungkin kalau misalkan tidak berhasil melewati garis ini 93.46 berarti dia akan kembali turun, dan saat menempel itu hati-hati, mungkin saja US dollar akan tergelincir dan disitulah saatnya mungkin akan switch kepada posisi buy emas. Technical view gold 8 September 2020 per jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat, high 1932.00, low 1922.60 dan running price 1925.90. Oke, tergelincir kembali, dan apa yang sempat kita kupas kemarin sebetulnya sudah relatif persis ya. Jadi kalau Anda lihat dari tadi outlooknya DXY, ini yang terjadi setelah dia mengalami kenaikan berarti tekanan terhadap gold ya. Nah, kemarin juga saya sempat mengatakan Doji Star yang muncul itu masih 50-50. Jadi tergantung dari candlestick berikutnya apa yang akan terbentuk. Apabila dia menjadi bearish atau back candle berarti kita akan mendapatkan pola penurunan terlebih dahulu, dan sebaliknya kalau dia jadi bullish berarti kita akan mendapatkan kenaikan. Nah, yang terjadi ternyata bearish, jadi hari ini kemungkinan kecenderungannya akan terjadi bearish candle kembali, tapi dengan catatan mungkin saja bearish candle-nya akan mirip dengan apa yang terjadi di beberapa periode silam di 24 Agustus kemudian 21 Agustus. Seperti ini bisa saja terjadi ya, jadi hati-hati. Saya lebih prefer ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk sesi pagi sampai sore hari atau mungkin menjelang malam, apalagi masih belum nampak data Amerika, lebih kepada GDP Eropa, dan juga perhatikan zonasi di 38.2% 1920. Itulah sebabnya kalau Anda lihat dengan suggestion tadi pagi saya memberikan saja sell di 1929 ataupun 1931 which is arealnya sudah ada, dan targetnya sampai 1924, TP pertama itu sudah sampai, dan target keduanya kita tinggal tunggu 1919.00. Dengan catatan sebetulnya Anda masih bisa sell ya, dengan catatan masih bisa sell, tapi kalau misalkan dia sudah tergelincir di bawah 1915, hati-hati karena dia mungkin akan menjadi flash pressure mirip dengan apa yang terjadi di tanggal 21 ataupun tanggal 24. Jadi nantinya dia takutnya seperti ini, nanti rebound dan ditutup atau mungkin bisa jadi candle 26 Agustus ya. Jadi itu apapun bisa terjadi. Nah, kemudian nasib dari triangle sendiri memang symmetrical triangle itu memang 50-50 ya, bisa naik bisa turun. Jadi jebolnya mana nih? Dia bakal breakout yang mana ya? Itu yang bisa kita perkirakan. Tapi kalau misalkan kita kasarnya kita perhitungkan dengan beberapa kali resisten yang disentuh, beberapa kali support yang disentuh, maka ini kemungkinan potensinya bisa jadi disebutnya sebagai ketiga kali. Meskipun kalau kita perkecil zonasi dari trend channel yang sebelumnya itu ternyata sudah ditembus. Lalu kemudian di grafik keempatnya juga kita memiliki zonasi seperti ini, dia sudah tembus dari triangle yang merah ini, dan kemarin kita lihat pola pertama dan pola kedua ya. Saya masih berkeyakinan ini pola yang kedua ini masih mengikuti zona yang apa yang terjadi di pola pertama. Jadi kemungkinan potensinya kalau kemarin dia naik ternyata tertahan lalu kemudian turun, tapi turun pun sedikit ogah karena memang range-nya cukup sideways, persis dengan apa yang kita bahas. Anda bisa sebetulnya melakukan manfaatkan zona sideways tersebut ya. Tapi kali ini kenapa saya pagi-pagi menyarankan
menyarankan sell karena saya melihat potensinya ini cukup kuat ya. Ini berhimpitan dengan historical price, lalu kemudian dia akan turun dan turunnya kemungkinan akan berada di zona ini. Tapi kurang lebih secara keseluruhan dia masih akan tetap berada di dalam zonasi trend channel seperti ini. Jadi pola kedua kurang lebih akan terjadi mirip dengan pola pertama. Artinya nantinya akan big tailnya ya, tailnya seperti ini. Ya, ini adalah perhatikan di tanggal 26 Agustus, lalu kemudian di rebound, ya, dan sampai dia tembus area resisten. Nah, kemungkinan bisa saja ini akan terjadi seperti demikian, ya, but who knows. Tapi menurut saya sangat wajar kalau misalkan buyer ataupun demand sudah mulai muncul kurang lebih di kisaran 19.05 sampai 19.09 atau setidaknya di kisaran 19.10. Itulah kenapa tadi saya sebutkan hati-hati kalau sudah tergelincir di bawah 19.15, jangan terlalu oversell karena kemungkinan potensinya itu hanya short pressure, lalu kemudian dia akan ketarik kembali, rebound kembali seperti ini. Nah, terakhir di grafika satunya, saya menemukan formasi ini broadening formation. Yang sebetulnya kalau kita sebut wedge juga tidak pantas karena tidak mirip. Lalu kemudian juga kalau kita sebut dengan trend channel juga ini terlalu melebar di bagian ujungnya. Jadi kemungkinan potensinya hampir mirip dengan apa yang terjadi di grafika 4. Hanya saja berbedanya kali ini saya rasa saya akan menunggu. Untuk Anda yang ingin melakukan buy, Anda silakan tunggu di zona 19.13 ataupun 19.15. Ya, itu yang tadi saya sebutkan. Begitu dia tergelincir muncul 19.15, hati-hati jangan di sell karena kemungkinan Anda harus memperhatikan zonasi demand yang akan muncul di kisaran 19.09 sampai 19.14 ya kurang lebih. Jadi silakan untuk zona pagi ini masih bisa melakukan sell seperti yang tadi disarankan di 19.29 ataupun 19.31. Target pertama adalah 19.24 dan target kedua adalah 19.19. Stop loss kurang lebih 19.38.40. Kurang lebih hati-hatinya kenapa? Karena menurut saya kalau begitu dia sudah turun nantinya dia akan terjadi rebound dan kita terus mengantisipasi swing high kedua, takutnya nanti dia akan breakout area resisten dan disitulah kenapa lebih baik menanti area buy di bawah 19.15. Itu yang paling relatif aman. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.